Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih untuk Nakrepal yang sudah bergabung. Yang lain nanti mungkin bisa menyimak rekamannya ya. Hari ini kita akan membahas kisi-kisi. Kalau ente sudah ada ngeprint, silahkan dibuka kisi-kisinya, diambil pulpennya. Kalau tidak ada, silahkan disimak di layar. Kita cari yang PKN. Jadi nanti untuk ujian sekolah nanti jadwalnya seperti ini ya, ente bisa lihat sendiri. Nanti ada filenya kemarin Ustadz berikan di grup. Cari yang PPKN. Nah ini. Nah untuk PPKN kisi-kisinya nanti itu dari kelas 7 ya. Jadi soalnya nanti ada 50 soal, yang mana 10 soal kelas 7, setelah itu 15 soal itu kelas 8, dan sisanya itu kelas 9. Nah, kita bahas dulu untuk materi yang pertama. Nah, itu di bab 1, soal 1 sampai 6. Yang pertama itu soalnya tentang bagaimana sih Pancasila sebagai ideologi terbuka. Yang kedua, itu bagaimana siapa yang merumuskan rumusan Pancasila. Nah, kemarin waktu kelas 7 kita belajar bahwa yang merumuskan Pancasila itu ada 3. Yang pertama ada Insinyur Soekarno, siapa lagi? Ada Supomo dan juga Muhammad Yamin. Nah, terus yang berikutnya adalah tentang pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tentang pembukaan undang-undang, tentang Piagam Jakarta. Nah, Pancasila ada dalam Pancasila yang asli itu ada di rumusan Piagam Jakarta atau ada di undang-undang. Nah, yang benar itu ada di pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Terus juga tentang putusan PPKI. Nah, putusan PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 itu ada 3. Yang pertama itu memilih presiden dan wakil presiden, yang kedua itu mengesahkan undang-undang dasar, dan yang ketiga itu membentuk Dewan KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat. Lanjut ke soal berikutnya 7 sampai 10. Nanti ente dihadapkan dengan soal tentang cinta tanah air. Terus tentang keberagaman masyarakat Indonesia, bagaimana kita menjaga keberagaman pada masyarakat Indonesia. Terus tentang otonomi daerah juga. Nah, soal tentang otonomi daerah ini nanti disajikan dalam bentuk sistemnya. Ada yang namanya sentralisasi dan desentralisasi. Nah, sentralisasi itu apa? Sentralisasi itu adalah kewenangan, segala kebijakan itu diambil alih oleh pemerintah pusat. Nah, sementara daerah-daerah itu hanya melaksanakannya saja. Nah, itu sentralisasi. Nah, sementara desentralisasi itu pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melakukannya. Nah, itu adalah desentralisasi. Nah, terus yang berikutnya tentang konstitusi. Nah, konstitusi itu ada yang tertulis dan yang tidak tertulis. Nah, konstitusi yang bersifat tertulis itu adalah Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sementara konstitusi yang tidak tertulis itu adalah konvensi. Nah, konvensi itu apa? Konvensi itu adalah kebiasaan-kebiasaan dalam bernegara yang sering dilakukan tetapi tidak ada di dalam Undang-Undang 1945. Contohnya apa? Contohnya itu ketika tanggal 16 Agustus setiap tanggal 16 Agustus itu presiden melakukan pidato kenegaraan. Nah, itu tidak ada di dalam undang-undang. Nah, tetapi dilakukan. Nah, berarti konstitusi yang bersifat tidak tertulis itu ya namanya konvensi. Sementara konvensi itu artinya adalah kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan dalam hal ketatanegaraan. Lalu konstitusi itu sendiri apa? Nah, konstitusi itu adalah aturan dasar dalam penyelenggaraan negara. Nah, ya. Jadi ada yang bersifat tertulis yaitu Undang-Undang Dasar 1945, ada juga yang bersifat tidak tertulis yaitu konvensi. Yang mana konvensi itu adalah kebiasaan-kebiasaan dalam penyelenggaraan negara yang tidak ada di dalam undang-undang. Yang berikutnya soal yang tentang KKN, masih nomor 11 sampai 13. KKN itu apa? Nah, kolusi, korupsi,
korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ya, insya Allah antum tahu kalau korupsi itu definisinya mengambil uang negara untuk digunakan kepentingan pribadi atau penyalahgunaan. Nah, itu korupsi. Kalau kolusi itu penyalahgunaan jabatan, misalkan kong kali kong disuap oleh pejabat, misalkan oleh pengusaha untuk meloloskan proyeknya, maka itu kolusi. Nah, kalau nepotisme itu kerjasama yang dilakukan tetapi tidak disuap, tapi karena ada hubungan kekerabatan. Misalkan contoh nih, gubernur mengangkat seorang kepala dinas, padahal kepala dinas itu tidak kompeten. Nah, tetapi diangkat, ternyata diusut punya usut kepala dinas itu adalah keponakannya misalkan. Nah, itu maka bagian dari nepotisme. Nah, kalau ternyata kepala dinas itu bukan keponakannya, tapi karena disuap atau diberikan hadiah Pak Gubernur, maka itu disebut kolusi. Nah, paham ya bedanya kolusi dan nepotisme. Lanjut ke soal tentang kebangkitan nasional. Ini soal kelas 8. 14 sampai 15 berarti ada 2 soal. Yang pertama itu tentang perintis kebangkitan nasional. Nah, kita tahu bahwa kebangkitan nasional itu di tahun 1908 ditandai dengan munculnya organisasi pertama, yaitu organisasi Budi Utomo yang didirikan oleh Dr. Sutomo di Jakarta. Nah, yang berikutnya tentang Kongres Pemuda Indonesia. Pemuda Indonesia itu melaksanakan 2 kali kongres, yang mana kongres terakhir atau kongres kedua terjadilah kesepakatan yang disebut dengan Ikrar Sumpah Pemuda, yang mana menyatakan bahwa Indonesia itu bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, dan berbahasa yang satu, bahasa Indonesia. Berikutnya soal nomor 16 sampai 19 tentang bahasa resmi negara Indonesia dalam undang-undang. Nah, berarti yang ditanyakan adalah bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa resmi negara itu tercantum dalam pasal berapa di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, silakan ente cari sendiri. Ente kan bisa aja mengakses internet. Nah, silakan cari sendiri sebelum ujian hari Senin nanti. Kira-kira bahasa resmi Undang-Undang Dasar undang-undang itu ada di pasal berapa penggunaan bahasa Indonesia itu. Yang berikutnya makna ikrar sumpah pemuda. Nah, bagaimana makna dari sumpah pemuda. Yang terakhir adalah nanti disajikan tentang bentuk soal yang menyatakan bahwa itu memiliki nilai-nilai nasionalisme. Soal berikutnya nomor 20 sampai 21 tentang persatuan dan kesatuan serta nilai-nilai kebangsaan. Insyaallah itu mudah aja. Soal 22 sampai 25 tentang perjuangan dalam mengisi kemerdekaan. Ini masih soal kelas 8 bab 6. Bagaimana cara kita mengisi kemerdekaan? Antum sebagai seorang pelajar tentu mengisi kemerdekaan dengan belajar bersungguh-sungguh, ya kan? Dengan belajar dengan penuh semangat, tidak bermalas-malasan ketika belajar. Makna pertahanan keamanan, bagaimana cara kita menjaga pertahanan dan keamanan? Nah, terus komitmen kebangsaan, bagaimana sih komitmen kita atau sikap-sikap kita agar tetap memiliki jiwa-jiwa kebangsaan. Yang berikutnya 26 sampai 30 tentang ini sudah dari 26 sampai 50 ini pelajaran kelas 9 semua. Yang pertama tentang dinamika Pancasila di awal kemerdekaan. Bagaimana Pancasila saat itu awal kemerdekaan dikikis oleh ideologi lain. Seperti salah satunya adalah komunis yang mencoba mengganti dasar Pancasila dengan ideologi yang lain. Yang berikutnya transisi masa Orde Lama ke Orde Baru. Bagaimana transisi dari Orde Lama sampai ke Orde Baru? Nah, kapan Presiden Soekarno itu lepas jabatannya? Yaitu masanya ketika setelah kejadian G30 SPKI, tahun depannya dia menyerahkan yang namanya Surat Perintah 11 Maret yang dikenal dengan Super Semar. Akhirnya dengan Super Semar itu Soeharto pada saat itu bisa mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sehingga menyerahkan kekuasaan Insinyur Soekarno kepada Soeharto pada saat itu. Yang berikutnya tentang dekret presiden.
Dekret presiden itu dilakukan pada tanggal berapa? Tanggal 5 Juli 1960 kalau tidak salah. Nah, itu ada 4 isinya. Yang pertama membubarkan konstituante, membubarkan Dewan Konstituante. Yang kedua, tidak memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar sementara 1950. Dan yang ketiga, memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang ketiga, dalam waktu yang secepat-cepatnya membuat atau membentuk yang namanya DPRS dan DPAS. Nah, jadi ada 4 ya. Terus yang berikutnya tentang masa reformasi. Masa reformasi ditandai dengan setelah jatuhnya kepemimpinan Orde Baru. Pada saat itu digantikan oleh Presiden B.J. Habibie. Maka pada saat itu reformasi dimulai. Orang boleh berbicara, media boleh mengumumkakan pendapatnya pada masa itu. Yang berikutnya pada soal nomor 31 itu tentang demokrasi terpimpin. Nah, demokrasi terpimpin ini pada masa Presiden Insinyur Soekarno, yang mana ada beberapa penyimpangan terhadap Pancasila pada masa Orde Lama ini, yaitu salah satunya adalah tentang Presiden Insinyur Soekarno diangkat sebagai presiden seumur hidup oleh MPR pada saat itu. Yang berikutnya tentang hak dan kewajiban warga negara. Nah, bagaimana hak dan kewajiban dari warga negara? Ente cari aja di dalam undang-undang berapa hak dan kewajiban warga negara itu. Nah, salah satunya dalam upaya pembelaan negara. Ada dalam pasal 30 ayat 1, ada dalam pasal 27 ayat 3 dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang berikutnya tentang konvensi. Nah, konvensi ini sama yang tadi. Soal nomor 35 sampai 36 itu tentang pengertian kedaulatan. Apa itu kedaulatan? Ada di bab 2 kalau tidak salah, ente bisa baca sendiri. Nah, teori kedaulatan itu ada beberapa, salah satunya ada teori kedaulatan negara dan ada teori kedaulatan hukum. Nah, ente juga bisa baca kembali. Soal 37 sampai 38 tentang teori kekuasaan Montesquieu. Nah, yang mana menurut beliau dalam negara itu harus dibagi kekuasaan. Supaya apa? Supaya tidak terjadi tumpang tindih dalam mengendalikan kekuasaan atau menjalankan pemerintahan. Yang mana Montesquieu ini membagi 3 pembagian kekuasaan menurut dia. Yang pertama itu ada yang namanya lembaga eksekutif yang menjalankan pemerintahan seperti presiden, wakil presiden, menteri-menterinya. Yang kedua itu ada legislatif yang membuat undang-undang. Nah, itu ada DPR, DPD dan lain sebagainya. Dan yang ketiga itu ada lembaga yudikatif. Nah, lembaga yudikatif ini isinya seperti Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Konstitusi. Nah, soal berikutnya tentang sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan yang dianut di Indonesia itu adalah sistem, ada yang tahu? Nah, sistem presidensial, bukan parlementer. Bedanya apa dengan parlementer? Kalau presidensial itu kepala negara beserta kepala pemerintahan adalah orang yang sama, yang mana dipimpin oleh seorang presiden. Nah, kalau parlementer itu berbeda. Parlementer kepala negara itu berbeda dengan kepala pemerintahan. Misalkan seperti di Arab Saudi, kepala negaranya adalah seorang raja dan kepala pemerintahannya adalah seorang perdana menteri atau sultan. Yang berikutnya tentang hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang 1945. Bagaimana hubungannya Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang? Yaitu Pancasila, rumusan Pancasila yang benar itu ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat. Soal 40 sampai 42, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa itu ada di dalam pasal berapa di dalam undang-undang. Nah, silakan ente tandai sendiri. Negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa itu pada pasal berapa di undang-undang. Nah, yang berikutnya adalah sikap etnosentrisme. Apa itu etnosentrisme?
Etnosentrisme itu adalah sikap yang mana mengunggulkan sekali akan daerahnya dan mengukur orang lain atau budaya orang lain berdasarkan kebudayaan dia. Nah, itu disebut dengan etnosentrisme. Yang berikutnya adalah bagaimana kita menjaga keberagaman bangsa Indonesia. Lanjut soal 43 sampai 45. Bagaimana sih pentingnya menjaga keberagaman masyarakat Indonesia? Nah, bagaimana juga pentingnya menjaga keberagaman budaya kita? Nah, dan juga sistem kekerabatan. Insya Allah kemarin sudah belajar tentang sistem kekerabatan. Ada 3. Yang pertama adalah parental, itu penarikan garis keturunan berdasarkan keturunan ayah dan ibu. Ada juga patrilineal, itu penarikan garis keturunan dari sang ayah. Kalau matrilineal itu menarik garis keturunan berdasarkan keturunan sang ibu. Nah, lanjut ke soal 46 sampai 47 tentang dasar hukum kewajiban bela negara bagi warga negara. Nah, silakan antum cek sendiri. Nah, tadi Ustaz sebutkan ada pasal 27 ayat 3, ada pasal 30 ayat 1 dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, terus yang berikutnya bentuk keikutsertaan pelajar dalam upaya bela negara. Bagaimana seorang pelajar ikut serta dalam upaya bela negara? Yaitu salah satunya dengan mengikuti pendidikan kewarganegaraan. Nah, itu salah satu upaya pelajar dalam keikutsertaannya untuk upaya pembelaan negara. Berikutnya 48 sampai 50 tentang perwujudan pelajar dalam upaya pembelaan negara di lingkungan sekolah dan masyarakat. Nah, kalau di lingkungan sekolah tadi dengan belajar, kalau di lingkungan masyarakat bagaimana? Nah, yang terakhir soal nomor 50 tentang pentingnya peran serta dalam upaya bela negara. Kenapa sih penting upaya bela negara ini? Kenapa negara harus, masyarakatnya harus ikut dalam upaya bela negara? Itu karena adanya ancaman terhadap keutuhan negara. Habis itu saja. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan kira-kira Rizky, Repal, Patan Robani? Clear ya? Semoga nanti Senin ulangannya lancar dan mendapatkan hasil yang terbaik. Jangan lupa mohon doa dan restunya sama orang tua supaya nanti ketika ujian dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja dari Ustadz. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan kita tutup. Repal mungkin ada yang mau ditanyakan? Patan? Tidak ada? Rizky? Oke, tidak ada ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan cukup dari Ustadz. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian salah hilaf Ustaz mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.